Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alif Ali Imron, dan Muhammad Arman Maulana, ada Muhammad Reski, Muhammad Fauzan, dan Ferdi Firyandi. Ini di sini kami akan menjelaskan tentang metode SPK, metode elektre dengan kasus UTS kemarin. Yang pertama itu ada tabel alternatif beserta nilai-nilainya, ada bobot kriterianya. Untuk metode elektrik yang pertama ini, langkah pertamanya adalah untuk mendapatkan hasilnya, yaitu dengan langkah pertama itu normalisasi matriks keputusan. Caranya adalah ini, yaitu langkah pertama yaitu kita bisa nilai dari setiap alternatif kita akarkan 2. Ini bisa dilihat 3, nilai 3 akar dari 2 yaitu 15,2881, dan setiap nilai kriterianya diakarkan 2. Kemudian di total, di hasil, sehingga mendapatkan dari kriteria C1, hasil dari nilainya adalah 46,3425, dan kriteria 210, kriteria 3, C3 14, dan lain-lain. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai-nilai normalisasi matriks keputusan, yaitu dengan cara membagi nilai kriteria calon A1 dengan hasil dari kriteria yang telah diakarkan 2, yang telah ditotal. Maka mendapatkan nilai 0,574. Bisa dilihat di sini di Excel, caranya adalah B7. B7 ini nilai dari kriteria A1, kriteria 1 calon A1, kemudian SKRT dalam kurung ini dibagi hasil dari akar 2 dari nilai kriteria itu yang tadi. Kalau di breakout ini kan langsung. Jadi kalau di breakout hasilnya ini yang akar 2 dari nilai kriteria tersebut, maka nilai normalisasi matriks keputusan ini didapatkan dari nilai kriteria dibagi dengan hasil nilai kriteria dikali di akar 2. Setelah itu ada langkah kedua, pembobotan pada matriks yang dinormalisasi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Oke, untuk langkah selanjutnya itu adalah langkah kedua, yaitu pembobotan pada matriks yang dinormalisasikan. Untuk langkah kedua ini, di sini kita mengambil dari hasil dari langkah 1, kemudian kita kalikan dengan bobot yang sudah ada sesuai dengan kategori yang di atas. Di situ ada bobotnya, di situ ada 5, 2, 4, 4, 3. Sebagai contoh di situ untuk langkah 2 di situ ada langkah 1 itu ada A1 itu bernilai 0,5744, nanti itu dikalikan dengan 5. Jadi hasilnya sesuai yang ada di dalam langkah kedua di alternatif A1 hasilnya 2,8718. Begitupun seterusnya sampai dengan kriteria C5. Untuk langkah 3 akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, di sini langkah ketiga itu menentukan nilai concordance dan discordance pada indeks. Yang pertama itu adalah menentukan nilai concordance-nya. Pada tabel ini A1 dibandingkan A2 itu maksudnya adalah apakah nilai pada A1 C1 lebih besar daripada A2. Kemudian selanjutnya kita ingin lagi apakah A1 lebih besar daripada nilai di A3. Kalau misalnya ya, maka akan bernilai bobotnya. Begitu juga seterusnya sampai ke A3 banding A2 C5. Kemudian nilai-nilai tadi dijumlahkan pada setiap kolomnya, maksud saya barisnya. Ini intinya.
dijumlahkan. Kemudian dibuat matriks. Nah, matriksnya ini sendiri dia susunannya seperti ini. Oke, di sini susunannya A1, A1 lagi, A2, A2, A3, dan A3 lagi. Pada diagonal matriksnya kita bisa kosongkan aja atau kita beri nilai 0. Kemudian untuk nilai discordance itu sendiri di sini ini salah. Maksudnya di sini pada discordance dia kebalikannya dari concordance. Kalau concordance itu apakah dicek apakah nilai pada A1 lebih besar daripada A2, sedangkan discordance apakah nilai A1 lebih kecil daripada A2. Seperti ini. Kalau misalnya jika A1 lebih kecil daripada A2, maka nilai pada tabel akan diisi 0. Jika 1 maksud saya. Jika lebih besar maka akan diisi 0. Kemudian nilai-nilai tersebut akan dipindahkan ke tabel perhitungan di sebelah ini, yang dimana rumusnya adalah jika nilainya lebih kecil maka nilai pada tabel ini akan dikurangkan dengan ini. Kemudian nilai-nilai tadi akan dicari nilai maksimumnya, yang mana yang lebih besar, kemudian dibagi dengan nilai yang lebih besar dari sininya. Jadi nilai pada tabel di sebelah sini akan dicari yang mana yang terbesar atau maksimal, kemudian akan dicari dengan nilai terbesar dari sini. Kemudian dibagi, maka hasilnya menjadi nilai discordance. Seperti ini. Kemudian dijadikan matriks dengan pola seperti ini juga. Kemudian bahkan kita bakal lanjut ke langkah keempat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan langkah 4, yaitu menentukan matriks dominan concordance dan discordance. Yang pertama kita mencari nilai thresholdnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang ini, terus dibagi dengan matriks ini, matriks 3x3 dikali 3 kurang 1. Jadi nilai yang ini ditambahkan dulu, terus dibagi 3 dikali 3 kurang 1. Yaitu hasilnya 9,6667. Selanjutnya untuk nilai matriks F-nya ini, kita dicari dari apakah nilai matriks yang ini itu lebih besar dari threshold yang ini. Nah, ini kan nilainya 0, jadi kita kosongkan aja. Selanjutnya nilai yang ini apakah lebih besar dari ini? Kalau bukan itu nilainya 1. Nah, nilainya 0, maaf, nilainya 0. Jadi di sini 0 dan ini 5 kurang dari 9, maka hasilnya 0. Begitupun seterusnya. Yang ini nilainya 1 karena 13 lebih besar daripada 9,666. Selanjutnya dominan discordance. Kita mencari nilai threshold itu dari nilai yang ini ditambahkan terlebih dahulu, selanjutnya dibagi dari nilai matriks 3 kali 3 dibagi 3
dibagi 3 dikali 3 dikurang 1. Jadi hasilnya 0,674. Selanjutnya nilai matriks G itu sama kayak tadi. Nilai yang 0 kita kosongin aja. Selanjutnya nilai 1 apakah lebih besar dari 0,674? Hasilnya iya, maka nilainya 1. Begitupun seterusnya. Jadi begitu langkah 4 menentukan matriks dominan dan concordance. Selanjutnya langkah kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan agregat dominan matriks. Yang pertama kita menggunakan perkalian matriks dulu. Ini ada matriks di sini, di atas sini untuk alternatif 1, terus yang kedua ini alternatif 2, dan yang ketiga alternatif 3. Cara menghitungnya itu yang kita menggunakan di langkah 4 ini kita kalikan. Jadi yang atas ini dikali ini 0 kali 1 jadi 0, ini 0 dikali 1 tetap 0, dan seterusnya. Sampai di sini ada 1 dikali 1 hasilnya 1. Dari sini kita bisa lihat di sini nilai di alternatif 3 itu ada yang 1. Kita bisa simpulkan di sini yang terpilih alternatif 3. Tapi kita bisa juga menggunakan cara yang lain, yaitu cara perankingan data. Di sini ada, kita masukkan data CKL dulu. CKL itu yang di sini nilai koordinatnya ini, yang ini 9513 itu. Terus ada DKL, DKL itu yang di sini juga nilai discordance-nya. Terus nilai CKL dan DKL-nya ini kita kurangkan, 9 dikurang 1 jadi 8. Begitupun yang bawahnya 5 dikurang 1 jadi 4. Lalu 8 dengan 4 ini kita jumlahkan, kita tambahkan jadi 12. Begitupun dengan alternatif 2 dan 3 sampai ada hasilnya di sini. Dari sini kita bisa lihat yang paling besar kita urutkan, yaitu di alternatif 3 di urutan 1. Jadi dari sini kita bisa simpulkan pilihan yang jawaban dari soal ini yaitu mahasiswa 3 lah yang terpilih menjadi mahasiswa terbaik Unmul tahun 2021. Ya, sekian. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dalam menjelaskan cara menghitung metode Elektre dengan kasus pilihan mahasiswa terbaik, kasus yang ada di UTS buat kemarin. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurangan, mohon maaf. Jadinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.